Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode trial and error. Metode trial and error adalah metode yang dilakukan secara coba-coba untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Sedangkan metode percent square adalah metode yang telah ditentukan, sehingga akan dapat nilai disipakan yang baik. Baiklah, langsung saja kita ke soalnya. Yang pertama, ada berapakah jumlah masing-masing bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat 5 kg pakan ikan nila yang berprotein 35% jika digunakan bahan sebagai berikut. Jenis bahan bakunya ada tepung bekicot, bubuk kelapa sawit, bungkil kacang tanah, ampas tahu, dedak gandum, dan tahu. Masing-masing dari jenis bahan baku tersebut mempunyai nilai protein dan karbohidrat dan nilai lemak. Lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua adalah menentukan kadar protein bahan baku. Dari setiap jenis bahan baku tersebut, kita akan menentukan kadar proteinnya. Protein dengan jumlah bahan baku, kemudian dibagi dengan 100. Misalnya pada tepung bekicot mempunyai nilai protein 54,59%, kemudian dikalikan dengan jumlah bahan baku 28%. Kemudian hasil dari jumlah bahan baku dan protein tersebut dibagikan dengan 100, dapatlah hasilnya 15,28%. Begitu juga dengan jenis bahan baku lainnya, sehingga mendapatkan hasil 35,05%. Lanjut ke langkah ketiga, ada menghitung bobot masing-masing bahan baku. Dari setiap jenis bahan baku tersebut, kita akan menghitung bobotnya. Misalnya pada tepung bekicot mempunyai jumlah bahan baku 28 dikali dengan bahan baku keringnya 5 kg, maka dapatlah hasil 1,4 kg. Begitu juga dengan jenis bahan baku lainnya, sehingga mendapatkan nilai bobot masing-masing bahan baku 5 kg. Langkah yang keempat adalah menentukan kadar karbohidrat. Dalam kita menentukan kadar karbohidrat, kita harus mengalihkan dulu karbohidrat dengan jumlah bahan baku, seperti yang menentukan kadar protein juga. Misalnya pada bukit kelapa sawit mempunyai kadar karbohidrat 64%, kemudian dikalikan dengan jumlah bahan baku 17%, kemudian dibagi dengan 100, dapatlah hasilnya 10,88%. Begitu juga dengan jenis bahan baku lainnya, hasil dari keseluruhannya mendapatkan 25,75%. Langkah selanjutnya adalah menghitung kadar lemak. Menghitung kadar lemak sama halnya juga dengan menghitung kadar karbohidrat. Misalnya pada ampas tahu 5,54 dikali 15 dibagi dengan 100, dapatlah hasil 0,83 dan totalnya 5,87%. Kemudian kita akan mencari nilai energi total pakan. Dari setiap hasil dari protein, karbohidrat, dan lemak, mendapatkan hasil di protein 350,5 gram, kemudian di karbohidrat mendapatkan 257,5 gram, dan di lemak 58,7 gram. Kemudian di protein 350,5 gram tersebut dikali dengan nilai ketetapan kalori, yaitu 4,48 kal atau kilogram kalori per gram, dapatlah hasil 1570,24 kg kalori. Kemudian karbohidrat begitu juga, dan lemak begitu juga. Kemudian hasil dari protein, karbohidrat, dan lemak mendapatkan total 2856,264 kg kalori. Maka dapat disimpulkan bahwa price to earning ratio adalah 2856,264 kg kalori dibagi dengan nilai protein. Nilai proteinnya 350,5, dapatlah hasil 814 kg kalori. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam 1 gram protein yang dihasilkan dari formulasi pakan tersebut diimbangi dengan energi sebesar 814 kg kalori. Lanjut ke metode percent square. Contoh soalnya adalah akan dibuat pakan sebanyak 24 kg dengan bahannya sebagai berikut. Bahan utamanya ada tepung cacing tanah, kemudian ada tepung cacing cantel, kemudian ada tepung jagung, dan bahan tambahannya ada vitamin, mineral, astaxanthin. Kemudian
Kemudian ada kandungan protein dalam bahan utamanya ada 72,00%, kemudian ada 13,00%, tepung jagung 7,63%, sedangkan bahan tambahannya di vitamin ada 3%, mineral 5%, dan astaxanthin ada 10%. Kemudian lanjut ke jawabannya. 100% dikurang 18 hasilnya 82%. Kita akan mencari kadar protein. Kadar proteinnya ada 32% di soal, kemudian dikali dengan 100%, kemudian dibagi dengan 82%, maka dapatlah hasilnya 39,02%. Kemudian dari setiap bahan baku tersebut dibagi menjadi dua, ada dua bahan baku, yaitu ada bahan baku protein suplemen, kemudian bahan baku protein basal. Yang termasuk ke dalam suplemen itu ada tepung cacing tanah, kemudian yang termasuk ke dalam protein basal ada tepung cantel dan tepung jagung. Kemudian di protein suplemen ini ada 72,00%. Kemudian ada protein basal ada tepung cantel 13,00%, kemudian ada tepung jagung 7,63%. Lalu dibagikan protein suplemen 72,00% dibagi dengan 1 karena protein suplemennya hanya ada 1. Kemudian protein basal ada 13,00% ditambah dengan 7,63% karena ada 2 dia protein basal. Kemudian dibagi dengan 2 karena dia ada 2. Hasilnya 10,31%. 72,00% dikurang dengan 39,02. 39 itu didapat dari hasil kadar protein. Kemudian 72% itu dari protein suplemen, kemudian 10,31 dari protein basal, kemudian 28,71 itu dari hasil protein basal, dan 32,98 hasil dari protein suplemen. Kemudian hasil dari protein basal dan protein suplemen ditambah, jadi hasilnya 61,69%. Kemudian lanjut ke perhitungan komposisi protein suplemen dan protein basal. Pada protein suplemen ada 28,71 dikali dengan 100%. 100% itu rumusnya, kemudian dibagi dengan 61,69 hasil dari yang di atas, sama dengan 46,53%. Kemudian protein basal 32,98 dikali dengan 100% dibagi dengan 61,69% sama dengan 53,46. Selanjutnya kita akan menghitung komposisi dari bahan baku masing-masing. Di protein suplemen ada 46,53% dibagi dengan 1 karena dia protein suplemen hanya ada 1. Kemudian 53,46 dibagi dengan 2 hasilnya 26,73%. Kemudian ada pembuktiannya 72,00% dikali dengan 46,53% sama dengan 33,50%. 13,00% dikali dengan 26,73% dapatlah hasil 3,7%. 7,63% dikali dengan 26,73% dapatlah hasil 2,0. Maka penjumlahannya dapatlah hasil 39,2%. Kemudian kita akan menghitung perhitungan dari bobot bahan kering. Yang pertama ada 46,53% itu didapat dari bahan suplemen dikali dengan 24 kg karena bobot kering yang diminta di sini ada 24 kg. Kemudian hasilnya 11,16 kg. Begitu juga dengan yang lainnya, maka hasil dari perhitungan bobot bahan kering adalah 23,72 kg. Begitulah metode percent square dan metode trial and error. Hanya ini yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.